Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Sebelum kita masuk ke dalam hadiratnya yang kudus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ayat panggilan ibadah hari ini terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan baitnya yang ketiga, bersama-sama kita mau ulang lagu itu. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Di Kau Tuhanku akbar.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. 1 minggu sudah kami lalui, semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Seperti lagu yang kami nyanyikan barusan ya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami dari awal hingga akhirnya nanti, kami siap memulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa minggu yang lalu kita sudah melewati hari Paskah. Tentunya itu merupakan kabar sukacita bagi setiap kita orang percaya karena Tuhan yang kita sembah, Dia telah bangkit dan memberikan harapan bagi kita. Namun di tengah sukacita ini Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bahwa dalam perjalanan hidup kita masih sering jatuh di dalam dosa. Dan kadang kita juga menjalani hidup tidak sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saat ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk kembali di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau mengaku dosa dan terutama kita mau berterima kasih untuk karya penebusannya. Dan dengarkanlah ayat pengingat bagi kita semua. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
dari lubuk hati kami yang terdalam, kami bersujud, kami berterima kasih kepada Dikau. Terima kasih buat kasih Tuhan yang boleh dinyatakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih buat kasih yang tidak bersyarat itu ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu membuka pengampunan kepada kami. Engkau selalu menanti kembalinya kami dari hidup kami ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah perjalanan iman, kami menyadari betul kami lemah, kami ada kalanya tidak berdaya terhadap dosa. Kami kadangkala jatuh dan memberontak kepada Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan, hari ini di tengah-tengah ibadah kami menyadari kami orang berdosa Tuhan. Kami orang berdosa telah mendukakan, menyakiti hati Tuhan. Karena kami seringkali tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ampuni kami. Kalau kami tidak kedapatan ya Tuhan, tidak mematikan dosa kami. Dan kami tidak hidup bagi Kristus, bagi Tuhan kami. Sehingga di tengah-tengah keberadaan kami, entahkah itu di tengah-tengah keluarga kami tidak menghadirkan shalom. Kami tidak menjadi teladan yang baik. Entahkah kami sebagai anak-anak, ampuni kami sebagai anak-anak, kami kelap kali mendukakan, mengecewakan. Kami buat hati papa mama bersedih. Ampuni kami sebagai pasangan, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri. Kami masih ego, kami tidak melepaskan pengampunan. Kami menganggap diri kami benar. Ketika kami mau mengampuni pun harus ada syaratnya. Padahal Tuhan tidak pernah membuat syarat kepada kami ketika memberikan pengampunan itu. Tuhan, ampuni kami. Sebagai teman-teman di lingkungan di mana kami berada, ampuni kami. Kami tidak menghadirkan kasih Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami tidak merasakan kehangatan kasih dan kasih yang daripada Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, kalau orang lain tidak melihat ada Kristus di dalam hidup kami, Tuhan, hari ini kami datang memohon pengampunan-Mu. Tolonglah kami yang terbatas dan yang lemah ini. Hari ini kami sekali lagi memohon, Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh betul-betul komitmen dan kami betul-betul mau belajar. Menyatakan betul-betul kami telah mati bagi dosa dan kami hidup bagi Allah kami di dalam Yesus Kristus. Sehingga Engkau berdapati esok, lusa, dan bahkan sepanjang minggu, sepanjang hidup kami tidak hidup untuk diri sendiri, tapi kami hidup untuk Tuhan. Semakin hari, semakin menyerupai akan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, mohon Allah Roh Kudus yang boleh memimpin dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami mintakan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah hari ini berbunyi, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Berbahagialah kita yang menjadi umat pilihan Allah dan bagi kita yang meresponinya dengan mengasihinya lebih sungguh. Mari bersama-sama kita mau kembali berkomitmen untuk jalani hidup sesuai dengan anugerah yang dikaruniakannya kepada kita.
satu-satunya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita mau berbuat yang terbaik buat Tuhan. Katakan, Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. masih dengan tetap berdiri bersama umat di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun hidup kita, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, mengikut Yesus. Semua karena
mengikuti Dia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, inilah isi hati kami kepada Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan, karena itulah sukacita kami. Tuhan, ketika kami mengikut Engkau, kami pun bersedia untuk melepaskan akan hak-hak kami, demi untuk supaya kami boleh semakin mengenal, semakin hidup di hadapan Tuhan. Kami tahu kami bisa bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan dan anugerah-Mu lah yang memampukan kami untuk kami boleh menghidupinya. Dan hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan Tuhan, di dalam mengikut akan Tuhan. Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh tuntunan arahan Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami datang dan kami mau belajar firman. Tuhan berbicara, Tuhan tolong kami supaya ketika firman dibaca, diberitakan, Tuhan kami boleh mampu untuk boleh memahami. Kami punya telinga seorang murid, kami punya hati seorang hamba, dan kami bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Allah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan firman. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan, kami naikkan doa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pembicaraan kita masih seputar tentang
kehidupan bersama atau kehidupan di dalam komunitas, saudara-saudara. Hari ini kita belajar satu tema, bertumbuh bersama bukan sendirian. Saudara, bagaimana kita bertumbuh bersama, saudara-saudara, kita mau mengarah kemana pertumbuhan itu. Saudara, hari ini firman Tuhan kita sama-sama akan membacakannya dan kita sama-sama akan boleh mendengarkan. Efesus pasal yang ke-14, Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. 2 ayat saja. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kalau sudah mendapatinya, saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat yang ke-15, perikopnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 15 berkata demikian, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sedemikian jawab pembacaan firman. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang membentuk orang-orang itu menjadi apa? Menjadi serba mandiri. Kita bisa lihat dari kecil bagaimana kita mengajar anak kita supaya mereka boleh mandiri dari sejak dini. Saudara, kita diajarkan untuk tidak bergantung kepada siapapun dan pola pikir yang demikian atau pikiran yang demikian sudah juga kita bawa di dalam kehidupan iman kita. Ada orang berkata demikian, yang penting saya dekat dengan Tuhan. Yang penting saya dengan Tuhan baik-baik saja. Seolah-olah iman adalah perjalanan pribadi yang bisa dijalani sendirian tanpa membutuhkan akan orang lain. Namun ketika kita membaca surat Efesus ini sudah dari pasal pertama sampai yang ke-6 secara keseluruhan, saudara, kita akan mendapati sudah ada satu gambaran yang sangat berbeda. Kalau kita lihat Efesus pasal pertama sampai yang ketiga, saudara, Paulus di situ dia berbicara siapa kita di dalam Kristus. Saudara, kita adalah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita adalah orang yang ditebus oleh Kristus, diampuni, dan kita juga dijadikan sebagai milik kepunyaan Allah. Saudara, identitas kita bukan lagi hidup sebagai orang lama, tetapi sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita bisa melakukan semuanya itu. Saudara, bukan karena hebat dan gagah kita, tapi semata-mata karena Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan ada Allah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, yang menolong kita untuk kita boleh melakukan, untuk kita boleh hidup di dalam Kristus. Kemudian dilanjut di pasal yang ke-4 sampai yang ke-6 Efesus, saudara. Saudara, itu berbicara tentang bagaimana seharusnya kita orang Kristen itu hidup. Paulus berkata, ya, hiduplah sesuai dengan panggilanmu. Artinya hidup kita haruslah mencerminkan siapa diri kita di dalam Kristus. Saudara, ini sangat penting sekali. Maka kalau kita bisa melihat di dalam pasal 4 khususnya, saudara, maka di situ Paulus menekankan sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang kesatuan. Yaitu kesatuan sebagai tubuh Kristus, saudara. Saudara, kita dikatakan di situ, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam iman, kita satu di dalam baptisan. Kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, dilanjutkan, diberikanlah akan karunia-karunia yang berbeda-beda, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama-sama, untuk membangun jemaat satu dengan yang lain. Dan 2 ayat yang kita baca puncaknya, saudara-saudara, saudara, ada satu kebenaran yang besar, yaitu bahwa pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi haruslah bersama di dalamnya. Nah, menjadi pertanyaan, saudara-saudara, seperti apa sebenarnya pertumbuhan rohani yang Tuhan mau? Kalau kita bicara tentang bertumbuh bersama bukan sendirian.
Nah, bertumbuh ke arah seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ini yang ingin saya ajak kita sama-sama gumulkan. Saudara, di ayat yang ke-15, saudara, poin pertama saudara, ke arah mana pertumbuhan kita? Saudara, kita harusnya bertumbuh ke arah Kristus. Bukan sekedar aktivitas. Karena firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, banyak orang Kristen, mereka mengira bahwa bertumbuh itu adalah berbicara tentang, wah, makin rajin ke gereja. Itu salah satu contoh, salah satu cirinya. Kemudian makin banyak mengikuti akan berbagai macam pelayanan di gereja. Dan juga dia makin tahu tuh tentang Alkitab. Bahkan banyak sekali menghafal akan ayat-ayat Alkitab. Saudara-saudara, semuanya itu baik enggak? Baik, saudara. Tapi itu bukan intinya, saudara. Intinya apa? Intinya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kalau pelayanan semakin banyak, saudara, kalau kita hafal Alkitab semakin banyak, saudara, kalau kita ke gereja semakin sering, saudara, tapi itu tidak membentuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kekristenan yang demikian, iman yang demikian adalah iman yang punya masalah. Saudara, bukankah Tuhan panggil kita supaya kita boleh memuliakan akan Tuhan, bukan? Supaya kita boleh hidup menjadi saksi Tuhan. Toh kalau misalnya sudah kita hebat pelayanan, kita hebat dan sering kita habiskan waktu di gereja, kita hafal tuh segudang Alkitab, tapi hidup kita tidak berubah, tidak semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kalau tidak serupa dengan Kristus, kita serupa dengan apa, saudara? Serupa dengan dunia. Panggilan Tuhan bukan supaya kita serupa dengan dunia, tapi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus menggunakan satu kata, saudara. Dia mengatakan bertumbuh ke arah Dia, yaitu bertumbuh ke arah Kristus. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah goal kita, tujuan hidup kita, standar hidup kita, dan juga arah pertumbuhan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa setiap hari hidup kita seharusnya semakin mencerminkan akan karakter Kristus. Saudara-saudara, perubahan, pertumbuhan rohani, saudara, bukan hanya sekedar berbicara tentang perubahan secara luar semata-mata, tapi berbicara tentang perubahan dari dalam atau perubahan hati kita. Misalnya, saudara, cara berpikir kita. Dulu kita orang yang suka negatif gitu ya. Jadi ketika ada masalah, wah pokoknya negatif thinking lah, pikiran yang nggak benar, pikiran yang negatif. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, saudara, harusnya berubah. Ya, atau masalah-masalah kita. Wah, dulu itu kita punya masalah, kita anggap wah sio, mau miang lo, mau kiu lo. Ya biasa orang Tionghoa begitu ya. Udah ada harapan lagi, wah habis dah gua, ada masalah. Saudara-saudara, seolah-olah masalah itu jauh lebih besar daripada Tuhan. Tidak, saudara. Setelah kita punya Kristus, harusnya pandangan itu, pola pikir itu berubah. Walaupun masalah besar, tapi saya punya Tuhan. Tuhan saya lebih besar dari masalah. Dan Tuhan saya masih sanggup dan Dia masih bekerja hingga hari ini bagi saya yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Soal dulu mungkin kita suka marah-marahan, kita emosian, saudara. Saudara, setelah kita percaya kepada Kristus, kita belajar untuk peduli, untuk belajar untuk sabar. Soal dulu kita orangnya tidak peduli kepada satu dengan yang lain. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, ternyata Tuhan ingatkan, aku hidup bukan hanya untuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Kita mulai peduli, kita mulai memperhatikan, kita mulai mendoakan orang lain. Saudara-saudara, dulu kita sebelum percaya kepada Tuhan, saudara, mungkin kita dendam, kita kalau udah tidak senang sama satu orang, wah makan pun ingat dia, tidur pun ingat dia. Saudara, tapi ketika kita punya Tuhan, harusnya saudara-saudara kita melepaskan pengampunan. Kenapa, saudara?
Karena kita pun adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Saudara, harusnya kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah buat syarat untuk menyatakan kasih kepada engkau dan saya. Saudara, engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena engkau dan saya hebat. Saudara, boleh jujur saudara. Saudara, kita tidak lebih baik daripada orang di luar. Kita tidak lebih mulia dibanding orang lain. Atau kita tidak lebih kaya daripada orang lain. Kita mungkin tidak lebih berpendidikan daripada orang-orang lain di sana. Jauh kalau kualifikasi orang-orang di luar sana mungkin lebih berkualifikasi. Kalau mau hitung-hitungan, kalau Tuhan mau buat syarat, saudara-saudara, mungkin engkau dan saya bukan orang yang masuk hitungan. Tapi Dia memilih engkau dan saya. Memberikan pengampunan kepada engkau dan saya. Soal itu semata-mata karena anugerah. Kalau engkau dan saya terima itu semata-mata karena anugerah, maka Tuhan pun Dia katakan teladanilah akan apa yang sudah kulakukan. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam kasih Tuhan. Saudara, sekali lagi saudara, perubahan itu menunjukkan kita adalah orang percaya. Iman kita adalah iman yang progres saudara. Walaupun saudara kita bukan langsung berubah secara 100%. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk boleh terus hidup, belajar semakin hari, semakin seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, kita berubah, saudara. Itu tidak terjadi karena kita berusaha lebih keras semata-mata. Saudara-saudara, karena kita tahu Tuhanlah Allah Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dialah yang mengerjakan perubahan di dalam hati kita. Dia yang melembutkan hati kita. Dia yang mengubah akan konsep berpikir kita. Dan Dia yang memampukan kita untuk kita boleh belajar untuk tunduk taat kepada apa yang menjadi keinginannya. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, dua unsur penting di dalam pertumbuhan. Saudara adalah bicara tentang kebenaran dan kasih. Saudara, kita haruslah berpegang kepada kebenaran di dalam menjalani akan kehidupan kita. Hidup kita tidak boleh ditentukan oleh perasaan, oleh opini, atau oleh apa yang menjadi kata banyak orang atau kata dunia. Tapi haruslah berdasarkan kepada firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan Paulus juga katakan harus ada kasih di dalamnya. Artinya apa? Kebenaran itu harus dinyatakan dan dijalani di dalam kasih. Karena kebenaran tanpa kasih itu melukai. Kasih tanpa kebenaran itu akhirnya menyesatkan. Sebab itu Paulus menghubungkan akan kedua bagian ini di ayat yang ke-15. Saudara-saudara boleh perhatikan ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh. Seorang teolog, seorang pengkhotbah besar yang bernama John Stott, seorang penulis buku juga terkenal. Saudara, dia menjelaskan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang memegang kedua hal bersama, yaitu kebenaran dan kasih. Kenapa? Karena dia mengatakan begini, tanpa kebenaran gereja kehilangan akan arah. Tanpa kasih, gereja kehilangan yang namanya hati. Saudara, inilah keseimbangan yang sering sulit, tetapi justru disitulah kedewasaan rohani terlihat. Kita berani menyatakan yang benar, tetapi dengan rendah hati kita tetap menyatakan kasih dan bukan menghakimi. Jadi saat kita bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih, saudara, sekali lagi, itu bukan supaya saya bisa mendapat kasih Tuhan lebih. Bukan, saudara. Kenapa? Karena sebelum kita mengasihi Tuhan, saudara, sebenarnya kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu mengalami kasih sayang yang daripada Tuhan. Jadi inti kita melakukan kebenaran, kita melakukan kasih supaya saya
rohani terjadi dalam keterhubungan yang nyata, bukan sekedar kehadiran secara fisik. Bukan hanya hadir kita duduk di kursi gereja, tetapi betul-betul hadir di dalam kehidupan, relasi satu dengan yang lain. Ada kedekatan, ada kepedulian, ada komitmen untuk berjalan bersama-sama. Bahkan ketika ada yang mengalami pergumulan, saudara-saudara kita tidak tinggalkan. Kita berjalan bersama-sama di dalamnya. Nah, masalahnya begini saudara-saudara. Masalahnya adalah banyak orang Kristen. Dia datang beribadah tetapi tidak punya relasi. Hadir di gereja tetapi tidak kenal dan tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Sehingga pulang apa? Pulang tanpa keterhubungan satu dengan yang lain. Bahkan ada orang yang berkata begini. Ada orang Kristen yang berkata gini. Pak, saya bisa bertumbuh di rumah sendiri tanpa saya harus ke gereja. Pernah dengar kata begitu, saudara? Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita terpisah jauh daripada komunitas. Kalau Alkitab gambarkan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24-25. Ibrani selalu ngomong begini, jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang seperti engkau lakukan seperti biasanya. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan iman bertumbuh dengan kesendiriannya atau terisolasi. Jadi iman yang sehat justru bertumbuh ketika kita berani membuka diri. Kita berani belajar untuk mempercaya orang lain. Dan kita mengizinkan orang lain untuk juga boleh mendoakan akan kita. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya saudara. Apakah saya punya komunitas rohani di gereja? Yang kedua, apakah ada orang yang mengenal hidup saya dengan jujur? Dan yang ketiga, apakah saya mau dibentuk dan bersedia untuk ditegur? Dan yang terakhir saudara-saudara, ya, harusnya arah mana pertumbuhan kita? Tadi harusnya arah kita adalah arahnya semakin hari semakin kita mengarah kepada Kristus. Kita bertumbuh di dalam kita mempunyai relasi keterhubungan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga saudara, kita bertumbuh saat setiap orang mengambil bagiannya. Di ayat yang ke-16 bagian B berkata demikian. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Saudara, ini bagian yang sering kali dilupakan. Paulus tidak berkata sebagian anggota bekerja, tidak. Tapi dia berkata bahwa setiap anggota bekerja di dalamnya. Artinya apa? Artinya tidak ada orang yang dipanggil hanya untuk duduk dan menjadi penonton. Semuanya itu dipanggil untuk terlibat sekecil apapun peran itu. Justru dengan kesetiaan melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan bisa bekerja membangun hal-hal atau perkara yang besar di dalam tubuhnya. Suruh-suruh kata kadar pekerjaan, ya, itu berarti setiap orang punya bagian, setiap orang itu mempunyai fungsi, setiap orang itu mempunyai kontribusi. Tidak harus sama, tetapi semuanya penting. Seperti tubuh, ya. Mata melihat, tangan bekerja, kaki untuk berjalan. Semua berbeda, tapi semua diperlukan. Tapi ada masalah, saudara. Masalahnya apa? Kalau kita lihat di gereja lah, saudara, ada orang mengatakan, wah, contoh saya tidak punya bakat, saya tidak punya talenta, saya tidak bisa. Contoh saya tidak bisa melayani, saya nggak bisa melayani. Ya, kasih orang lain aja contoh, kasih orang lain aja yang melayani. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan kita sekali lagi bukan menjadi penonton, bukan menjadi pendengar, tapi Tuhan menciptakan engkau dan saya itu unik, punya fungsi, punya kontribusi, saudara-saudara. Saudara, mungkin
kita bisa kata, contoh saya terbatas dalam banyak hal, it's okay saudara. Tapi ada bagian hal yang paling dasar menurut saya yang bisa dilakukan oleh siapapun itu. Ketika dia berdiri kah, ketika dia berjalan kah, ketika dia tidur kah, dia bisa lakukan itu. Apa itu saudara? Yaitu mendoakan saudara. Mendoakan siapa? Mendoakan gereja. Mendoakan pekerjaan Tuhan. So mendoakan kami hamba-hamba Tuhan. So mendoakan kami para pengurus BPBJ. So mendoakan akan sesama kita orang-orang Kristen. Mendoakan jemaat yang mungkin lagi sakit dan punya pergumulan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita punya fungsi saudara. Tuhan ciptakan kita bukan tidak punya fungsi. Saudara, ketika kita enggan untuk mengaktifkan fungsi, ketika kita tutup diri untuk boleh memberikan kontribusi, saudara, kita diciptakan akhirnya tidak sesuai dengan keinginan Sang Pencipta kita. Saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, sekali lagi bahwa kita harusnya bertumbuh melalui apa sudah? Melalui kita ambil bagian yang bisa kita lakukan. Jangan dipendam saudara. Saudara, bukankah kita sering kali mendengar ada suara-suara mengatakan, wow, ada kehadiran si A membuat kami semangat. Ada kehadiran si B membuat kami semangat. Ada kehadiran si C membuat kami semakin gairah. Saudara, jangan hanya tunjuk orang lain. Tunjuklah diri sendiri. Aku juga pengen Tuhan menjadi bagian dari si A, si B, dan si C. Menjadi pertanyaan, seringkali kita menutup diri. Seringkali kita membatasi diri. Seringkali kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Seringkali kita tidak mau mempersembahkan seutuhnya, totalitas kepada Tuhan. Kita kotak-katik kepada masa lampau. Kita dibelenggu oleh kepahitan itu. Sehingga kita tidak keluar saudara. Dan akhirnya kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan. Saudara, pernahkah kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau mau pakai saya? Ketika engkau bertanya tentang ini, saudara, kalau Tuhan mau pakai engkau, apakah engkau bersedia saudara? Melepaskan hakmu sama seperti pujian. Mengikuti akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Pertumbuhan gereja bukan sekedar tanggung jawab hamba Tuhan. Bukan sekedar tanggung jawab kami para pengurus BPBJ. Tapi pertumbuhan gereja adalah melibatkan seluruh tubuh itu. Tubuh itu harus berfungsi, saudara. Tubuh itu harus berfungsi. Dan kita sama-sama belajar untuk boleh memfungsikan itu di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah nyata, saudara, yang dialami satu jemaat. Ada satu jemaat, ya saya kasih nama, namanya mungkin si Acong lah, si Acong. Ya. Nah, si Acong ini adalah seorang yang setia, dia tiap minggu datang ke gereja. Dia selalu duduk, dia mendengarkan firman. Lalu setelah ibadah selesai dia pulang. Dia tidak mau terlibat, dia tidak mau dan bahkan dia tidak suka dekat satu dengan yang lain. Nah, ia punya konsep di dalam dirinya, di dalam pikirannya dia berkata, yang penting saya dengan Tuhan. Yang penting saya dengan Tuhan. Saudara, namun seiring berjalannya waktu, perjalanan hidup yang tidak gampang, kemudian hidupnya mulai ada masalah. Ya, masalahnya apa? Saudara, dia merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang mudah sekali tersinggung. Dan bukan hanya mudah tersinggung, tapi dia adalah sosok yang cepat sekali kecewa. Kemudian imannya mulai naik turun di dalamnya. Nah, suatu hari saudara dia diajak oleh teman gereja, ya orang gereja, supaya dia boleh ambil bagian dalam komunitas. Dan diajak berkali-kali, karena merasa puhau isu saudara-saudara. Akhirnya dia juga terpaksa tanda kutip
lalu dia ikutlah di dalam komunitas kecil itu. Awalnya ya dia menutup diri dan kemudian sudah karena di dalam komunitas itu semua ambil bagian untuk diskusi. Dia mulai pelan-pelan untuk membuka diri dan tanpa terasa dia juga membuka tentang pergumulan yang dia alami. Setelah dia menceritakan pergumulan-pergumulan, saudara-saudara, si Acong ini didoakan. Ya, kemudian dia juga bersedia untuk dikoreksi, ditegur, dan dia akhirnya pelan-pelan dia mau tinggal bersama-sama dalam komunitas. Dia ikut bergabung dalam komunitas, dan kemudian terjadilah perubahan. Imannya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hatinya mulai stabil, imannya mulai bertumbuh. Ya, suatu hari dia berkata demikian, saya baru sadar, saya ternyata tidak bisa berjalan sendiri. Jadi saudara-saudara, pertumbuhan bukan soal kuat sendiri, tidak. Tetapi soal hidup bersama dan saling menguatkan di dalamnya. Lebih daripada itu, saat kita mulai mengambil bagian, kita bukan hanya untuk bertumbuh sendiri, tapi kita juga menjadi alat Tuhan untuk menumbuhkan orang lain. Saudara-saudara, bukankah di tengah-tengah kita juga demikian, bukan? Ada jemaat yang begitu menginspirasi. Ada saudara-saudara seiman yang begitu menjadi teladan. Sehingga karena keteladanan itu, karena sosok demikian, soal membuat kita juga, iya ya, saya pengen seperti itu, saya pengen seperti itu. Jadi saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, saudara bertumbuh bersama mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Sesama kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, kesimpulan yang bisa saya bagikan. Saudara, dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 6. Saudara, kita belajar 3 hal. Saudara, kita bertumbuh ke arah Kristus. Saudara, kita bertumbuh di dalam keterhubungan, bukan terisolasi. Kemudian kita bertumbuh saat setiap orang mengambil bagian di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kekristenan bukan perjalanan kesendirian kita, tapi adalah perjalanan bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan semuanya itu hanya mungkin karena Kristus adalah sang kepala dari tubuh itu. Dialah sumber kehidupan yang terus mengalir. Dialah yang memimpin, dialah yang memelihara, dialah yang menumbuhkan kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa bertumbuh. Tetapi di dalam Dia kita pasti akan terus dibentuk, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita renungkan, apakah saya sungguh bertumbuh ke arah Kristus? Yang kedua, apakah saya hidup terhubung dengan tubuh Kristus? Atau apakah saya hidup terhubung dengan saudara seiman satu dengan yang lain? Atau saya terisolasi, saya tidak peduli kepada yang lain? Yang ketiga, apakah saya sudah ambil bagian dalam pelayanan yang diedarkan di gereja? Saudara-saudara, jangan tunggu iman kita menjadi lemah, baru kita sadar ternyata saya butuh orang lain. Jangan saudara-saudara. Karena apa? Karena kita tidak dipanggil untuk bertumbuh sendiri, tapi kita dipanggil untuk bertumbuh bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Saudara-saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk boleh tenangkan hati kita. Saudara, bicara tentang kita bertumbuh bersama, bukan kesendirian. Pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita mengarah kepada apa? Apakah selama ini kita ikut Tuhan? Saudara, kita sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Kristus. Semakin hari, semakin taat. Semakin hari, semakin hidup di dalam kebenaran. Semakin hari, semakin hidup menyerupai akan Kristus. Apakah selama ini kita hidup, kita punya komunitas, kita terkoneksi satu dengan yang lain?
sebagai saudara-saudara seiman? Dan apakah kita ambil bagian di dalam pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Saudara-saudara, kalau belum, saudara bolehkah kita datang di hadapan Tuhan? Bolehkah kita memohon kepada Tuhan untuk boleh menolong kita, untuk kita boleh belajar, bertumbuh bersama-sama, bertumbuh ke arah Dia, dan kita mau ambil bagian apa yang Tuhan titipkan kepada kita, sehingga kita boleh berfungsi, boleh berkontribusi sesuai dengan panggilan atau titipan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan, tililah akan setiap hati kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi orang Kristen, ternyata hidup kami tidak berubah, karakter kami tidak berubah, kasih kami tidak berubah, kepedulian kami tidak berubah, hidup kami pun tidak berubah. Kami tidak mengarahkan hidup kami kepada Kristus, tapi kami memusatkan hidup kami hanya kepada diri. Tuhan, ampuni kami sehingga akhirnya kami tidak bertumbuh dengan baik. Kami tidak bertumbuh secara kerohanian. Kami tidak menjadi teladan. Dan ampuni kami kalau selama hidup kami mengisolasikan diri kami. Kami tidak mau bangun relasi satu dengan yang lain. Kami hanya menganggap yang penting saya dengan Tuhan. Kalaupun tidak ke gereja pun tidak apa-apa. Yang penting saya sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Bahkan ketika kami yang Tuhan titipkan banyak talenta, banyak hal yang bisa kami lakukan untuk kami boleh berfungsi dengan baik atau memberikan kontribusi sebagai tubuh Kristus. Tapi kami genggam, kami pegang erat-erat, kami tidak mau fungsikan itu. Tuhan, ampuni kami. Ketika kami tutup semuanya itu, sebenarnya kami tidak bertumbuh, kami tidak menjadi teladan, kami tidak menyatakan kemuliaan Kristus, dan kami tidak menjadi orang Kristen yang berfungsi seutuhnya bagi Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang memohon kepada Dikau. Tolong kami, biarlah hidup kami boleh terarah kembali kepada Tuhan. Kami akhirnya boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, bergandengan tangan, bahu-membahu, saling memperhatikan, saling membangun, saling mendoakan. Dan kami boleh sama-sama saling melayani, saling bergandengan tangan, saling ambil bagian apa yang kami bisa kerjakan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Setelah itu kami berdoa, bakar hati kami, ubah hati kami, bentuk hati kami, arah Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh melakukan dan mengaplikasikan firman hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami yang kami mintakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kiranya setiap kita dapat bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran yang mengarah kepada Kristus. Sebagai respon ucapan syukur, saat ini kita akan menjalankan persembahan. Kita mau belajar untuk memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau naikkan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau.
pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Apa yang aku miliki memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih-Mu yang selalu mengalir di atas kami. Kiranya persembahan yang kami bawa ini Tuhan boleh menjadi alat untuk membangun jemaat-Mu, menguatkan pelayanan, dan terlebih lagi dapat menolong banyak orang dapat bertumbuh dalam iman bersama-sama. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kuduskanlah dan pakailah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara, ya kita bersyukur hari ini boleh sama-sama beribadah. Saudara-saudara, satu kerinduan saya saudara adalah kita sama-sama boleh betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, sebab itu saudara, kenapa kami gumulkan bersama-sama sepanjang tahun ini saudara, satu hal yang kami kerjakan adalah supaya kita boleh memperhatikan satu dengan yang lain sebagai keluarga besar di dalam Tuhan. Sebab itu gereja kita putuskan sudah tahun ini tambah satu wilayah, ya, baik wilayah di belakang gereja, bandara dan sebagainya, kemudian wilayah Serdam dan wilayah kota. Saudara, tujuannya hanya satu sudah, supaya perhatian kita saudara bisa semakin merata dan kita sama-sama boleh akhirnya boleh bertumbuh di dalam komunitas di dalam Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, mari sama-sama sudah ingatlah kita tidak bisa bertumbuh sendiri, kita butuh orang lain. Sebab itu saya dorong bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ambil bagian di dalam perwil saudara, mari sama-sama ambil bagian. Saudara, sepanjang tahun saudara kita masih ada 8 bulan saudara kita akhiri tahun ini. Saudara, mari yang belum ambil bagian. Tahun depan saudara kami pengen sudah ada kelompok-kelompok. Saudara, kelompok-kelompok sama-sama. Saudara, bukannya kelompok ngopi, kelompok ngeteh saudara, tapi adalah kelompok ya sambil ngopi sambil ngeteh, tapi sambil kita bisa diskus tentang keluarga kah, tentang pergumulan kah. Sudah itu sama-sama doakan. Sebagai saudara seiman, saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati. Setiap masalah, pergumulan kita bawa di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti punya waktunya menyatakan kebesaran dan kemuliaan. Tuhan berkati kita. Saudara-saudara, kita juga bersyukur di tengah-tengah ibadah kita ada saudara-saudara yang pertama kali hadir. Di catatan saya ada Rao Bertrand ya. Boleh bangkit berdiri? Bertrand? Ya, selamat datang. Ya, senang sekali hari ini boleh sama-sama beribadah. Silakan duduk. Kemudian ada lagi, tadi ada Ethan ya. Ethan boleh bangkit berdiri, Ethan? Ya, selamat datang Ethan. Kami sangat senang hari ini boleh sama-sama beribadah. Ethan dari Palembang ya. Masih ada keluarga dengan Ko Dedi ya, Ko ya. Ada rekan kerja ya. Masih ada lagi saudara-saudara?
Masih ada? Oh iya, ada satu lagi Bapak. Ya, selamat datang, senang sekali hari ini boleh sama-sama beribadah. Nah, kemarin minggu lalu katanya Ica ya tadi ya. Ica minggu lalu, Ica ya tadi. Siapa namanya? Sorry, Lia ya? Iya. Ya, minggu lalu sudah datang ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, bangkit berdiri saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak kita kembali, saudara, ada satu slogan lagi, saudara, ya. Mari saudara katakan kepada kiri kanan, ada engkau sungguh amat baik. Yoni, Zenhao. Saudara, mari sama-sama berikan salam satu dengan yang lain. Ya, Yoni, Zenhao, ada engkau sungguh amat baik. Saudara yang punya suami istri yang dekat, saudara, katakanlah kepada pasanganmu, Yoni, Zenhao, ada engkau sungguh amat baik. Iya, silakan duduk saudara-saudara. Betul saudara, ada orang-orang di sekitar kita sungguh amat baik. Kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi menyambut selamat datang kepada saudara-saudara kita yang pertama kali datang. Kami kembali mengundang di lain kesempatan untuk boleh sama-sama kita beribadah. Di gereja kita ada 2 kali kebaktian. Yang pertama jam 7.30 pagi, itu ada duilingual, ya, bahasa Indonesia dan juga Mandarin. Kemudian di KU2 sudah kita jam 10 pagi seperti ibadah hari ini. Ya, sangat mengundang kembali kalau tidak punya ibadah yang tetap. Tuhan memberkati. Saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Kami kembali mengundang saudara-saudara minggu depan, Rabu. Saudara, di tengah kesibukan kita, mari datang saudara-saudara untuk bersama-sama kita bersekutu kembali. Kita memuji Tuhan, berdoa sama-sama, kita naikkan syafaat kita dan kita juga belajar firman. Saudara, kali ini kita belajar tentang kitab Filemon. Penginjil Regina dari GKY Siantan akan men-sharingkan bagian topik kitab Filemon ini. Mari sama-sama kita datang dan doakanlah. Dan kemudian hari Minggu saudara kita kembali mengupas tentang topik seputar tentang komunitas saudara, yaitu tentang pemuridan dalam relasi yang nyata. Bagaimana pemuridan itu di dalam relasi yang nyata? Saudara penginjil Tona akan menyampaikan akan topik ini. Mari sama-sama kita boleh kembali beribadah dan doakanlah supaya Tuhan boleh memberkati. Dan yang terakhir saudara-saudara ada ibadah padang yang akan kita adakan, yaitu kebaktian kenaikan. Kita pakai ibadah padang tanggal 14 Mei kita pergi ke Pantai Jungkat. Sebab itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu. Nanti di meja asyir di belakang setelah ibadah selesai, daftarkanlah diri kepada nanti ada AC dan juga rekan-rekan yang lain ya. Jadi mohon kerjasamanya, jangan tunggu lain isi dulu ya saudara-saudara, karena kita masih mau hitung dia punya kursi gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya, yang bisa pergi tolong cepat-cepat daftar ya supaya kita bisa ngatur banyak hal di dalamnya. Sebab itu mari sama-sama kita gunakan momen ini sebagai keluarga besar GKY Pontianak. Mari sama-sama kita boleh ambil bagian. Kita akan berangkat pagi tanggal 14 Mei. Nah, biayanya anak-anak kita pungut 35.000 ya. Kemudian remaja itu 45.000 dan bapak atau yang umum gitu ya. Yang umum dewasa itu 65.000 rupiah. Demikian warta. Saat ini saya mengajak kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Saudara, sebelum kita kembali di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah dunia di mana kita hidup. Saudara, mari kita dengarkanlah pengutusan dari Tuhan diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, demikian firman. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon
Bapak Ibu Saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah ibadah hari ini, pujian, doa, dan firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ikuti bersama-sama, hidupilah, lakukanlah itu dengan setia di dalam seluruh hidupmu. Maka kiranya Allah Tritunggal, Allah sumber berkat itu, mencurahkan berkat ke atas setiap kita. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak bersyarat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan, persekutuan dari arah Roh Kudus, berkat dari arah Tritunggal itu yang memampukan kita untuk menghidupi firman, menjadi pelaku-pelaku, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, memberkati, menuntun di dalam seluruh pekerjaan, studi kita, bahkan masa depan kita dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.